hijrah itu adalah proses yang kemudian juga harus melahirkan progres. Hijrah mah gampang, ya. Tapi yang susah itu adalah bagaimana kita istiqomah setelah kita berhijrah. Fenomena hijrah itu mulai, kalau nggak salah kurang lebih, hijrah web itu gelombangnya dari 2015. Berakhir ketika pandemi. Ya. Jadi kalau sekarang kita saksikan banyak orang yang pernah hijrah, mantan anak muda ikut kajian hijrah itu banyak. Ya, yang dulunya Masya Allah, sekarang jadi astagfirullah. Ya. Dulu pakai kerudung, sekarang lepas kerudung, banyak Pak, Bu. Ya, makanya hijrahnya mah mudah. Tapi yang berat adalah bagaimana ketika kita bisa istiqomah dalam hijrah. Makanya perlu hijrah itu dikawal, hijrah itu dibimbing, hijrah itu dibina. Ya, karena biasanya orang yang hijrah itu, ya, dia punya masa psikologis istiqomah dalam hijrahnya itu kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, kalau misalnya ini lagi rame kajian pemuda, anak-anak hijrah, oh Masya Allah ya, masjid penuh. Biasanya itu titik jenuhnya, itu ketika dia memasuki masa 2 tahun ikut kajian. Ya, udah mulai tuh, kok gini-gini aja, ya, kok kayaknya nggak menarik. Nah, sekalinya balik lagi, lebih parah daripada sebelumnya. Gitu ya. Oke. Hijrah itu berarti apa kira-kira? Move on. Ya. Hijrah itu move up, ya. Berpindah kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, kalau secara bahasa kan hijrah itu artinya pindah. Dalam konteks sirah, hijrah itu berpindah dari Mekah ke Madinah. Dalam maknawiyah, hijrah itu adalah berpindah, meninggalkan semua perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah, semua perkara yang dibenci oleh Allah, menuju sesuatu hal yang dicintai oleh Allah. Ya, itu adalah hijrah. Jadi bukan cuma fisiknya doang, yang tadinya nggak ke masjid jadi ke masjid, alhamdulillah hijrah fisiknya. Tapi mulutnya julid sama tetangga, nah berarti belum hijrah sepenuhnya. Ya, maka hijrah, ya, sebagian para asatid itu mengatakan secara maknawiyah hijrah itu dibagi menjadi 4. Ya, ada 4. Yang pertama adalah hijrah i'tiqadiyah. Apa artinya hijrah i'tiqadiyah? Hijrah i'tiqadiyah artinya hijrah keyakinan. Seseorang yang dulunya ragu sama Allah, seseorang yang dulunya enggak mau minta lewat doa-doanya kepada Allah, ya, lalu kemudian dia hijrah kepada Allah dengan menumbuhkan keyakinannya kepada Allah. Yang tadinya mungkin, ya, masih percaya kepada pohon yang dihias, ya. Kan ada ya sekte penyembah anturium misalnya, atau misalnya penyembah pohon beringin gitu ya, ya. Atau misalnya pencari keberkahan di gunung tertentu misalnya, ya. Nah, maka hijrah i'tiqadiyah itu adalah hijrah yang dimana kemudian kita menjadikan Allah satu-satunya tempat kita beribadah dan tempat kita memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah. Al-iman namanya. Apa artinya iman? Iqrarun bil lisan, tasdiqun bil qalbi, amalun bil arqan. Diucapkan dengan lisan kita, diyakini dengan hati kita, dan dibuktikan dalam bentuk amal perbuatan. Maka tak sempurna pengakuan iman seseorang kalau imannya hanya di bibir saja, kalau imannya hanya dikatakan saja tanpa kemudian hati dan perbuatannya mengamini. Makanya nggak cukup dengan seiman doang, tapi harus seamin. Ya, seiman, seamin. Ya, ini buat para pemuda cari jodoh yang seiman dan seamin, ya. Ya, karena kalau yang seiman nggak seamin nggak bisa. Aminnya berbeda gitu ya.
Mungkin yang lain mengaminkan yang lain gitu ya. Gitu ya. I'tiqadiyah, ya. Imannya ditumbuhkan. Kenapa iman harus ditumbuhkan? Karena seseorang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah adalah dia yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya dalam kehidupannya. Maka enggak ada rasa takut, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Ya, enggak ada rasa gelisah karena dia ditenangkan dengan keyakinan kepada Allah. Ya, nggak ada rasa ragu terhadap kehidupan dan masa depannya karena dia senantiasa ditanamkan jiwa yang optimis tentang takdir kepada Allah. Nah, itu pentingnya hijrah i'tiqadiyah, menumbuhkan iman dalam hati kita.